ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menentukan apakah seseorang mendapatkan nikmat atau musibah adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak Al-Quran menggunakan dua istilah untuk menyebut kehendak Allah. Yang pertama iradah, aroda yuridu. Yang kedua masyiah, sya'a yasha'u. Iradah adalah kehendak Allah yang bisa diwujudkan, bisa pula tidak diwujudkan. Mirip seperti sifat jaiz Allah, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah berwenang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya ada ayat Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Salah satu iradah Allah adalah menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak menghendaki kesulitan. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan ada saja manusia yang mengalami kesulitan, ada pula manusia yang mengalami kemudahan. Artinya kehendak kemudahan tidak selalu dirasakan oleh manusia. Ketika kehendak Allah itu diwujudkan, maka Al-Quran menggunakan istilah sya'a yasha'u. Oleh karena itu, Al-Quran maupun Islam memberikan panduan. Apabila kita ingin melakukan sesuatu, ingin mewujudkan sesuatu, maka ucapkanlah kalimat thayyibah insya Allah, jika Allah memang menghendaki. Bisa jadi kita sudah punya rancangan yang mau kita kerjakan pada hari ini dan bahkan sampai 1 tahun ke depan. Namun kalau ada kebijakan kehendak Allah yang berbeda dengan yang kita inginkan, tentu keinginan-keinginan kita, program-program kita tidak jadi terwujud. Seperti bisa jadi pemerintah sudah membuat rancangan kapan dilaksanakan ujian sekolah ini dan itu. Namun ketika ada kehendak lain, yaitu terjadinya wabah seperti sekarang ini, maka kehendak-kehendak manusia tadi tidak jadi terwujud. Itulah mengapa kita perlu menginsafi wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Keinginan kita untuk mewujudkan sesuatu menunggu restu atau izin dari masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan lainnya adalah seringkali Al-Quran menggunakan kata yasha'u atau masyiah dalam konotasi yang positif. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha, yu'til hikmata may yasha, yahdi may yasha, yabsutur rizqa liman yasha, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan seterusnya. Akan tetapi beberapa kali Al-Quran juga menggunakan yasha dalam konotasi negatif. Misalnya yu'adzibu may yasha. Oleh karena itu dari sini bisa dipahami bahwasanya apakah seseorang dapat nikmat atau musibah itu semata-mata merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perlu dibedakan, ada kehendak Allah yang diwujudkan, ada pula yang tidak diwujudkan. Ketika kehendak Allah itu diwujudkan, maka disebut dengan masyiah. Sedangkan pola Al-Quran menyangkut masyiah menunjukkan bahwa mayoritas
masyiah Allah adalah hal-hal yang berhubungan dengan konotasi yang positif, hal-hal yang baik. Kalaupun ada yang menurut pandangan mata kita kehendak Allah itu tidak baik, bisa jadi karena kedangkalan penalaran kita. Mirip seperti anak kecil yang melihat dokter yang mengamputasi, tentu dia akan menilai buruk. Namun seiring waktu, kalau dia sudah memiliki wawasan dan kebijaksanaan, dia akan sampai pada kesimpulan yang namanya amputasi justru berbuah kebaikan bagi orang yang diamputasi. Ini adalah contoh agar kita selalu husnudzon terhadap masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam hal ini terjadinya wabah virus yang sedang melanda dunia masa kini. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi